Halo semua, kembali lagi di Tanya Padaku. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pembahasan soal OSN Fisika SMA tingkat Kabupaten 2024. Kita mau membahas soal nomor 2 ya. Soal nomor 2, sebuah balok bermasa 2 kilogram yang awalnya diam ditarik oleh gaya F sebesar 12 Newton, membentuk sudut theta sehingga bergerak seperti pada gambar. Diketahui jika lantai kasar dengan koefisien gesek kinetik 0,2, maka nilai kot theta agar mencapai energi kinetik maksimum setelah bergerak sejauh 3 meter adalah. Oke, kita diketahui dulu ya berarti. Diketahui masanya 2 kilogram. Awalnya diam, berarti V0-nya sama dengan 0. Kalau V0-nya 0, berarti energi kinetik awalnya berapa? Berarti setengah kali mv0 kuadrat. Ini nilainya 0 juga ya. Lalu ada gayanya 12 Newton. Dia bergerak pada lantai kasar dengan koefisien gesek kinetik. Mu-nya adalah mu K 0,2. Lalu energi kinetiknya maksimum. Lalu ada jarak tempuhnya, itu 3 meter. Lalu kita ditanya, apa yang ditanya? Nilai kot theta. Kot theta berapa? Oke, karena di sini ada hubungan dari EK maksimum, gaya, dan juga perpindahan, maka kita berangkat dari persamaan apa? Hubungan gaya, perpindahan, sama energi kinetik adalah usaha dan energi. Dijawab. Berarti di sini ada hubungan antara usaha dan energi, di mana usaha adalah perubahan dari energi kinetik. Usaha sendiri adalah F kali S, sama dengan perubahan energi kinetik, berarti energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal. Dia bergeraknya kemana? Karena ini ditariknya seperti ini, berarti dia bergeraknya ke sumbu X itu ya, di S-nya ke kanan. Oke, berarti karena dia bergeraknya ke sumbu X, maka F-nya ini adalah Fx, S-nya ini adalah Sx, perpindahan ke sumbu X. Maka kita perlu tahu ini, nilai Fx-nya berapa. Oke, berarti kita jabarkan dari gaya-gaya yang bekerja pada bendanya. Karena bendanya punya massa, berarti kita punya gaya berat, W sama dengan M kali G. Lalu karena dia menyentuh bidang, maka dia punya gaya normal. Lalu karena dia bergesekan ini dengan lantai kasar, berarti dia punya F gesek. Dia bergeraknya ke kanan, berarti F geseknya kemana? Ke kiri. Lalu di sini ada F. F-nya ini masih miring. Miring kemana? Ke kanan atas. Maka kita harus proyeksikan ke kanan dan ke atas. Oke, di sini siapa yang sin, siapa yang cos? Karena ini F, lalu di sini yang kanan ini tengah-tengahnya ada sudut. Diingat-ingat ya adik-adik, kalau misalnya di tengah-tengahnya ada sudutnya, maka namanya F cos theta. Berarti yang ke kanan ini adalah F cos theta. Yang ke atas, ini antara gaya yang diketahui sama panah yang di atas ini, tengah-tengahnya nggak ada sudutnya. Jadi kita pakai F sin theta. Oke, seperti itu. Berarti kita kelompokkan yang ke sumbu X sama sumbu Y. Ke kanan ini sumbu X, ke atas ini sumbu Y. Berarti kalau ke kanan ke kiri, itu termasuk sumbu X. Kalau ke atas ke bawah, termasuk dari sumbu Y. Oke, karena kita perlu fx, maka kita cari dulu. Ini pen- penjabaran
Penjabaran gaya ke sumbu X. Penjabaran gaya pada sumbu X. Penjabaran penjabaran gaya. Sekarang sumbu X dulu, berarti sigma fx. Ada apa aja ke sumbu X? Ke sumbu X itu ke kanan sama ke kiri. Berarti yang ke kanan kita tandai dengan kuning. Yang ke kiri juga kuning, melambangkan dua-duanya ini ke sumbu X. Berarti sisanya adalah ke sumbu Y. Yang ke sumbu Y kita tambahin, lambangin dengan merah. Ini merah, merah, merah. Jadi kalau yang di sumbu X, ada F cos theta sama F gesek. Karena F cos theta ini ke kanan, searah dengan arah gerakannya, maka F cos theta ini positif. Berarti ini F cos theta positif, F geseknya ke kiri, berarti negatif. F gesek. Jadi F cos theta-nya adalah 12, cos theta-nya nggak tahu, minus F gesek. F gesek adalah mu kali N. Di mana N ini adalah gaya normalnya ya. Mu-nya mu apa? Karena dia bergerak, maka dia mu K. Berarti ini 12 kali cos theta dikurangi mu K 0,2 kali gaya normalnya. Oke, di sini kita nggak tahu gaya normalnya berapa. Sedangkan kita tahu bahwa gaya normal ini ke sumbu Y. Karena tadi kita tandain dengan warna merah ke atas. Jadi kita jabarin dulu ke sumbu Y. Karena dia tidak bergerak pada sumbu Y, maka sigma FY-nya itu nanti sama dengan 0. Di sumbu Y ada apa aja? Ada gaya normal ke atas, ada F sin theta ke atas, dan ada gaya berat ke bawah. Sama dengan 0 ya. Berarti gaya normalnya kita nggak tahu. F-nya ada 12 kali sin theta dikurangi dengan W adalah M kali K. Kita masukkan ke sini. Masanya 2, gravitasinya adalah 9,8. Jadi nilai W-nya adalah 17, sorry, 19,6. 19,6 Newton. 19,6 Newton. Berarti ini 19,6 sama dengan 0. Berarti gaya normalnya adalah 19,6 dikurangi 12 kali sin theta. Gitu. Kita punya 3 persamaan ya di sini. Ini persamaan 1, di sini persamaan 2, di sini persamaan 3. Kita substitusikan ini, persamaan 2 ke 3. Kita masukkan N-nya. Persamaan 2 dan 3. Kita masukkan N-nya. Jadi, dia sigma fx-nya sama dengan 12 kali cos theta dikurangi 0,2 kali M. M-nya kita masukkan dari persamaan 3. Jadi sigma fx-nya sama dengan 12 cos theta dikurangi dengan 0,2, 0,2, terus kita kasih kurung. Gaya normalnya adalah 19,6 dikurangi 12 sin theta. Oke, sekarang kita kalikan. Ini kali ini kali ini. Berarti 12 cos theta dikurangi dengan 39,2, sorry, 3,92, 3,92, terus ditambah dengan 2,4 sin theta. Dan sampai sini. Oke, ini nggak ada yang bisa ditambah maupun dikurang. Sedangkan tadi tujuan kita dari persamaan 1 ya. Dari persamaan 1, maka kita masukkan persamaan 1. Fx
kali SX sama dengan EK kurangi EK 0. Nah, fx-nya kita masukkan 12 cos theta dikurangi 3,92 terus ditambah dengan 2,4 kali sin theta kali S-nya berapa? SX-nya perpindahannya adalah 3 meter sama dengan EK dikurangi EK 0-nya berapa? EK 0-nya tadi 0 karena dia awalnya diam. Jadi udah nyampe sini. Lalu kita kalikan nih masing-masing. Oke, kita kalikan. Berarti 36 kali cos theta terus dikurangi dengan 11,76 11,76 ditambah dengan 7,2 sin theta ya. Sama dengan EK. Dan nyampe sini maka kita punya syarat di sini. Syaratnya adalah berapa nilai theta, cot theta, agar energi kinetik maksimum. Oke, jadi di soal ini ada syarat. Berapa nilai cot theta agar energi kinetik maksimum. Seperti itu. Maka kalau ada semacam ini, maka syaratnya adalah turunan dari energi kinetik terhadap sudutnya itu sama dengan 0. Jadi apa yang maksimum dibagi apa yang ditanya itu sama dengan 0. Misalnya nih, berapa nilai perpindahan benda jika gayanya sama dengan maksimum? Berarti itu turunan dari gaya terhadap perpindahannya sama dengan 0. Seperti itu ya, kalau ada soal mengenai syarat. Maka karena di sini adalah kita punya EK, maka kita turunkan. Semuanya ini kita turunkan. Jadi D theta. Kenapa kok D theta? Karena ini turunannya terhadap theta. Dari 36 cos theta dikurangi 11,76 ditambah dengan 7,2 sin theta itu sama dengan turunan karena yang kiri diturunkan terhadap theta, yang kanan juga diturunkan terhadap theta. Kayak gini. Kita turunkan. Berarti kita turunkan satu-satu. Kita kalikan dulu aja deh biar nggak bingung. Nah, kita kalikan. Berarti d theta dari 36 cos theta lalu dikurangi d theta dari 11,76 lalu d theta dari 7,2 sin theta. Sama dengan berapa? Tadi kita punya syarat. DEK d theta-nya sama dengan 0. K ini sama dengan 0. Lalu kita turunkan. Kalau turunan trigonometri kita memenuhi persamaan ini. Jadi kalau sin, kalau turun jadi cos, kalau cos turun jadi min sin turun jadi min cos. Min cos. Jadi kalau sin theta turun jadi cos theta turun jadi min sin theta turun jadi cos theta. Ini turun, turun, turun. Kalau min cos theta, turunnya jadi apa? Jadi sin theta lagi. Gitu ya. Tapi ini 36, ini koefisien kita tulis 36 cos theta. Cos theta kalau turun jadi min sin theta. Nah, ini jadi min sin theta. Terus dikurangi, karena ini konstanta, kalau diturunkan jadi 0, terus ditambah 7,2-nya koefisien, kita tulis 7,2 sin theta, kalau turun jadi cos theta. Sama dengan 0. Jadi kita punya min 36 sin theta, terus ditambah 7,2 cos theta, sama dengan 0. Oke, di sini kita ditanyakan cot theta. Apa sih cot theta itu? Cot theta itu adalah cos theta dibagi dengan sin theta.
Oke, kita disuruh cari cos theta dibagi sin theta. 36 sin theta ini kita pindah aja ke kanan. Jadi 7,2 cos theta sama dengan 3,36 kali sin theta. Berarti kalau cos theta dibagi dengan sin theta, hasilnya adalah 36 dibagi 7,2. Berapa 3,6 bagi 7, 36 bagi 7,2? Hasilnya 5. Berarti nilai cot tetanya itu adalah 5. Kayak gitu ya. Oke, mungkin sekian aja pembahasan dari soal nomor 2 OSK Fisika tahun 2024. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, tanya padaku, dan like video ini. Terima kasih banyak.